Ya, halo pendengar dan juga pemirsa RRI, senang sekali menjelang Pilkada 2024 yang nanti akan berlangsung 27 November. Kita kembali bertemu dalam daerah memilih dan pada kesempatan ini kita akan berbincang terkait bagaimana nantinya bukan hanya perihal hak suara Anda yang akan disalurkan pada saat hari H nanti, namun yang tidak kalah penting adalah mengenal lebih dekat calon pemimpin yang akan Anda pilih nantinya. Terutama bagi Anda yang saat ini memiliki hak pilih di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kita akan perbincangkan dengan salah satu paslon di sini di daerah memilih bersama saya Aulia Rahman. Ya, paslon yang akan kita ajak berbincang pada kesempatan hari ini adalah paslon nomor urut 2, ada Pak Japar dan juga Pak Faisal Akbar. Ini mana tepuk bermartabatnya mana ya? Keren. Baik, ada ketukannya nggak ya khusus ya? Sama aja. Sama aja begitu ya. Baik, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Mas. Sehat selalu ya? Sehat. Baik, Mas Faisal juga saya manggilnya Mas ya? Boleh ya, izin ya? Boleh, Atau silakan. Bapak semua? Ya, Bang, Mas Bang, kita lah. boleh. Bang Ya, Faisal, bro, oke, bro Bang juga boleh, Faisal. bro. Bang Faisal sama Pak Japar. Ini sangat menarik kalau kita gali lebih jauh ya terkait dengan Pak Japar juga. Mas Faisal juga saya manggilnya Mas deh. Karena saya seumuran nih sebenarnya. Ya. Baik, kalau berbicara mengenai Pilkada 2024 ada yang menarik begitu ya. Ada sosok Pak Japar dan juga Mas Faisal ini mewakili sosok senior di legislatif begitu ya, di Hulu Sungai Selatan juga ada sosok generasi milenial ini. Ya. Di sosoknya Mas Faisal ini kolaborasi begitu ya. Sebelum saya lebih jauh terkait dengan bagaimana keinginan maju untuk di Pilkada 2024. Kan pengalamannya sempat di legislatif begitu ya. Betul, Apa itu tidak cukup untuk bisa memberikan sumbangsi untuk Hulu Sungai Selatan sehingga memang sosok Pak Japar ini memilih, saya maju deh di Pilkada 2024 begitu ya, Pak Japar. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI dimanapun berada. Jadi begini Mas, kami itu maju ini bukan atas keinginan pribadi. Jadi saya maju itu karena memang diminta oleh partai saya untuk maju. Jadi sebenarnya ini terbayang sedikit pun belum pernah terbayang kita maju ini. Jadi misalkan kalau tadi apakah nanti tidak cukup pada saat sudah di Dewan. Saya kebetulan 4 tahun di Dewan sebagai anggota biasa, kemudian 6 tahun sebagai ketua DPRD pernah. Jadi 10 tahun total pengabdian di Hulu Sungai Selatan sudah ya. Jadi sebenarnya kemarin pun waktu mencalon kita sudah pindah ke provinsi waktu itu karena merasa udah cukup lah kayaknya pengabdian di Hulu Sungai Selatan. Tapi kemarin pada saat menjelang detik-detik pendaftaran partai meminta untuk saya maju. Jadi kita juga bingung persiapannya. Nah, itu kira-kira jadi dasar kami karena memang diminta untuk maju. Gitu kira-kira pasti. Baik, tapi menarik kemarin pendaftaran pakai bentor ya? Bentor. Jadi bentor ini memang Unik juga itu. bentor ini karena karya pada saat kami jadi ketua DPRD sama dengan bapaknya beliau, abah beliau jadi bupati. Ya, kita kemarin menggelontorkan program bentor waktu itu kan. Jadi kita memakai kembali hasil karya kebijakan yang sudah kita buat dulu 10 tahun yang lalu. Baik, dan itu tampaknya menjadi hal yang dirindukan ya kalau ke Hulu Sungai Selatan ya? Boy, naik bentor itu. Iya. Dan itu perjuangan sekali Mas. Karena bentor itu kan secara undang-undang lalu lintas saat itu belum dibolehkan sebenarnya. Karena itu. kan harus spesifikasinya kan harus diuji dulu kan. Karena ada perubahan dari sepeda motor ke jenis bentor. Nah, itu kan harusnya harus disertifikasi dulu sama lembaga yang berkompeten. Tapi perjuangan berat saat itu alhamdulillah bisa lolos kita, bisa lolos. Baik. Saya ke Mas Faisal dulu. Mas Faisal, tadi sempat disinggung nih orang tuanya Mas Faisal begitu. Apakah itu juga menjadi alasan ataukah memang panggilan kayaknya pas nih kalau saatnya suara-suara generasi muda diwakilkan oleh Mas Faisal begitu. Mungkin ulun sedikit bercerita. Jadi sebelumnya mungkin 8 tahun yang lalu lah saya memulai karir di bidang kesehatan, di manajemen kesehatan lah lebih spesifiknya. Jadi ulun sebelumnya di Rumah Sakit Ceria, bagian manajemen keuangan.
Jadi alhamdulillah mungkin ada Pak Ja'far menghubungi ulun sebelumnya karena Pak Ja'far ingin mengulang nostalgia katanya. Wah, nostalgia apa ini Pak? Dulu kan Abah Pian atau Pak Syafi'i sebagai bupatinya dan ulun kata Pak Ja'far sebagai ketua DPR-nya. Nah mudah-mudahan Pian bersedia nih mendampingi ulun menjadi wakil bupati karena ulun insya Allah maju kata Pak Ja'far. Pak izin Pak saya minta waktu dulu untuk memikirkan, saya bilang kan kemarin. Dan alhamdulillah setelah saya berkonsultasi dengan teman-teman di rumah sakit, dengan keluarga, anak istri dan orang tua lah khususnya juga, alhamdulillah ulun juga mendapatkan restu. Karena ulun juga ada motivasi tersendiri. Kenapa? Karena sangat banyak sekali keluhan-keluhan tentang kesehatan di sana khususnya di tempat saya bekerja. Mudah-mudahan dengan saya ikut berpartisipasi dalam pilkada ini dan memiliki takdir menjabat sebagai wakil bupati untuk mendampingi Pak Ja'far ke depan, mudah-mudahan ulun ada kontribusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Hulu Sungai Selatan. Itu lama nggak sih pikirnya? Oh ini Pak Ja'far. Oh saya pikir-pikir dulu lah seminggu dulu misalnya atau Ini bolak-balik Mas. sholat isyarah dulu gitu ya? Lama ya. Sekitar 1 minggu ya Pak ya? Lebih Pak. Lebih. Hampir sebulan jawabannya. Hampir sebulan. Wah. Iya. Untung nggak nyari yang lain ya. Tapi akhirnya ini ya memastikan diri begitu ya. Ya alhamdulillah setelah saya konsultasi dengan keluarga besar, juga salat istikharah, ada perasaan nyaman lah di hati ini untuk mengambil keputusan. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa mendampingi Pak Ja'far dalam kontestasi pilkada ini. Dulu bapaknya sebenarnya minta beliau ini dicarikan jalan untuk bisa berkarir. Kata beliau mungkin masuk ke DPRD dulu jadi anggota dewan dulu pada saat ketemu saya. Jadi begini Mas, ceritanya itu menarik. Jadi saya dengan Pak Syafi'i ini lama nggak komunikasi. Saya terakhir kan tugas 2014. Beliau berakhir di 2013. Setelah itu saya ke Banjarmasin sebagai ketua DPP PKS Kalimantan Selatan sejak 2015 sampai mau pendaftaran itu hampir tidak ada komunikasi dengan beliau. Lost kontak lah. Tapi nggak tahu qadarullah pada saat mendekati itu ada WA-WA-an sama beliau. Assalamualaikum, saya balas Waalaikumsalam Pak Bupati. Di mana posisi? John di Banjar. Pak Bupati di mana? Kebetulan di Rantau. Boleh komunikasi kah? Jadi itu awal-awalnya. Jadi ulun datang ke Rantau ke tempat tugas beliau di situ. Nanya apa kabar nih Pak Bupati? Ada lama kada bertemuan gitu kan? Tahu-tahu ada WA-WA-an. Enggak nih anak ulun nih kalau bisa dikader kata beliau, bisa dimasukkan kemana? Saya bilang nggak usah menunggu nanti. Ulun kebetulan nih ada tugas dari partai, ulun diajukan sebagai calon. Pas kebetulan baru ulun bilang ulun barusan ditetapkan sebagai calon oleh partai. Ulun masih baru mencari wakil. Nah, sepertinya ini menarik. Kayak apa kalau anak pian jadi wakil aja sudah ulun bilang. Jadi secara kebetulan hari itu ketemu dengan beliau hari itu, ulun lamar hari itu. Ketemu dengan beliau. Langsung dilamar gitu ya? Langsung kita lamar hari itu. Jadi cuman tadi jawabannya setengah bulan nggak muncul. Nah, kita ini diskusi ya gimana nih. Oke, boleh tepuk tangannya dulu. Ini kayaknya semuanya terbawa ini ya, terbawa emosi nih mendengar cerita. Oh ternyata seperti ini. Mungkin ini jarang diekspos begitu ya? Hampir kita tidak pernah cerita karena memang ini kan rahasia perusahaan lah kira-kira. Tapi untuk RRI diceritakan. Boleh kita buka untuk RRI. Baik, saya juga yang sosok menarik ini kan pelaku usaha, wirausaha muda juga. Ini kan juga menjadi hal yang tentunya harapannya nanti bisa mewakili para wirausaha baru ya di Hulu Sungai Selatan ya, Mas Faisal ya. Betul. Jadi sebenarnya saya memiliki rahasia bisnis ya kan. Banyak Itu rahasia pada di sore hari ini. Masih menjadi pengusaha Pak. Baik. Tapi ketika saya sudah berkecimpung di dunia pemerintahan, mau nggak mau rahasia itu saya beberkan ke masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat sejahtera. Mudah-mudahan dengan ilmu yang saya miliki, saya kan basicnya memang manajemen, S1, S2-nya manajemen. Mudah-mudahan basic saya sebagai pengusaha ini
bisa mensupport pengusaha-pengusaha muda atau masyarakat yang ingin memulai berusaha. Mudah-mudahan ilmu saya bisa membantu mereka. Baik, baik. Ini pasti ditunggu nanti ya, Ya, ilmu yang insya akan nantinya dibagikan begitu ya. Tapi selain tugas partai begitu ya, Pak Japar, Iya. apakah ada alasan lain begitu ketika memang ingin maju untuk pilkada ini? Mungkin di saat dewan yang lalu, oh ini belum selesai lagi nih, mungkin ini harus dilakukan untuk membuat lebih baik lah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Iya, yang saya ini sampai hari ini itu tidak meninggalkan Ulun ini sebagai petani. Jadi dari sejak saya dipilih jadi anggota dewan sampai hari ini, setiap tahun itu Ulun empat berhuma, Iya. bertani, ikut bertani. Nah, saya bergelut betul di pertanian ini. Jadi mulai dari lahan sampai menanam sampai manen, saya tahu persis tentang pertanian. Di situ saya banyak menemukan bahwa saat ini pertanian kita ini berat di Hulu Sungai Selatan. Terutama tantangan terberatnya ada di pupuk, kemudian harga. Itu sama dengan penyakit. Penyakit itu kalau sekarang ini hama itu dalam bentuk burung, namanya burung manyar. Burung manyar yang turun. Saya bilang ini perlu kebijakan khusus kayaknya. Jadi memang saat itu pernah saya terbersit, ini harus ada seorang bupati dari petani gitu, supaya memang pertanian kita ini maju. Nah, itu pernah Ulun terbersit bahwa Baik. kita ingin memajukan pertanian ini karena kita tahu persis gitu seluk-beluk pertanian di Hulu Sungai Selatan. Itu salah satu motivasi sebenarnya. Jadi harapannya mudah-mudahan ke depan kita memahami betul tentang pertanian, kita ingin majukan pertanian di Hulu Sungai Selatan. Tapi potensinya masih ini sampai sekarang ya, masih cukup besar ya. Saat ini menurun memang pertanian Hulu Sungai Selatan. Iya. Menurun itu dua hal penurunannya itu. Pertama karena memang kan alih fungsi. Di mana-mana perumahan berkembang, lalu sasaran utama seringkali lahan pertanian kan. Sawah-sawah itu yang jadikan perumahan satu. Nah, yang kedua adalah lahan tidur yang biasanya itu kan ditanami masyarakat jadi lahan pertanian jadi sawah. Hari ini ada gulma yang sangat sulit diberantas. Namanya susupan laki atau jablay. 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 Baru tahu jablay Mas ya? Bukan jarang dibelai bukan. Ini susupan laki nggak ada bininya Mas. Ya, makanya disebut jablay. Makanya kalau nggak ada bini di sini jablay. Nah, ini tumbuh pesat. Di sana ya. Pesat. Kalau kami hitung selama belusukan dengan Pak Faisal ini kami ada program namanya calon bupati menginap. Calon bupati menginap. Ya, kami sudah menginap di daerah-daerah terjauh, terluar di Hulu Sungai Selatan. Jadi daerah terpencil, daerah terluar, kami bermalam di situ menginap. Nah, kami tahu persis, kami melihat langsung bagaimana potensi pertanian kita yang dulunya itu lumbung padi, sekarang itu jadi tidak bisa dipergunakan lagi, ditumbuhi supan jablay. Makanya ada program kami itu adalah drone pertanian. Karena kalau manual nggak bisa disemprot, nggak bisa mati. Jadi kalau kita semprot nanti pakai drone, itu bisa 7 menit, 1 hektar 7 menit selesai. Jadi kalau pemerintah yang turun tangan, karena kita punya anggaran, itu habis itu nanti kita bisa buka. Artinya lahan tidur pertanian yang lama tidak bisa digunakan nih, kalau kita memimpin insya Allah itu bisa ditanami lagi. Oke, baik. Tapi saya ingin tahu nih dari kacamata Mas Faisal, seperti apa sebenarnya kondisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekarang begitu, melihatnya? Oke, jadi Hulu Sungai Selatan itu memiliki 3 tipologi, Pak. Yang pertama itu adalah pegunungan, dataran, sama rawa. Nah, alhamdulillah Ulun terlahir di Nagara, Pak, di wilayah rawa. Jadi seperti yang Pak Ja'far sebutkan tadi, di kampung halaman Ulun sangat banyak sekali gulma-gulma yang membuat petani kewalahan untuk memberantasnya. Jadi makanya Ulun dan Pak Ja'far juga membuat suatu program yaitu penyemprotan supan-supan secara gratis ke depannya, Pak. Gunanya apa? Gunanya untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu juga dengan matinya gulma-gulma itu akan meningkatkan potensi perikanan juga, Pak, di sana, Pak. Karena dulu waktu saya kecil dan ayah saya masih menjabat sebagai Bupati Hulu Sungai Selatan, perikanan di daerah Nagara itu menjadi salah satu penyokong ikan air tawar di Kalimantan Selatan. Pemasok lah ya begitu ya, untuk daerah lain begitu ya.
ya khususnya ketupat kandangan, iwak Ketupat haruan. kandangan. Iya. Siapa yang tidak kenal ketupat kandangan? Iya. Ya? Baik. Tapi kita akan bahas lebih jauh ya terkait dengan bagaimana juga Hulu Sungai Selatan di mata Pak Japar. Tapi kita harus break dulu ini. Nanti juga saya ingin tanya terkait dengan tagline-nya bermartabat ya. Ini juga salah satu yang berapa hari terakhir selalu muncul ini, terutama di media-media sosial. Kita harus break dulu, kami kembali saat lagi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ya, kembali pendengar dan juga pemirsa RRI di daerah memilih masih dengan Paslon 2 tentunya dengan tagline-nya bermartabat. Ini saya penasaran sekali terkait dengan bermartabat ini. Ini idenya dari mana sebenarnya ini? Ide sendiri atau ide berdua atau ada ide orang lain dengan kata-kata bermartabat ini? Ya, jadi ini pada saat kami sudah diamanahi untuk maju. Jadi kepikiran pertama itu membuat tagline kan. Tagline ya. Karena memang tagline ini kita ingin menjual gitu ke masyarakat, apa yang mau kita jadikan dasar kita ingin maju gitu kan. Jadi dari berbagai macam pertimbangan banyak muncullah ini bermartabat sebenarnya. Jadi bermartabat ini kan kita sebenarnya kita ingin mencari. HSS itu kan dasarnya religius daerahnya. Tentu kita akan pilihannya kemarin apakah nanti religius kalimatnya atau beriman, karena dua hal ini kan. Atau mungkin ada pertimbangan yang lain. Jatuh pada kenapa beriman, karena ada alasan, pasti ada perintah-perintah di dalam Al-Qur'an gitu. Jadi kita pakailah beriman pada saat itu. Sedangkan smart, karena memang kami kepingin sekali bahwa Hulu Sungai Selatan ini dikelola oleh sumber daya yang cerdas dalam rangka untuk menunjang pembangunan ke depan sebenarnya. Nah, kalau hebat ini kan sebenarnya hasil akhir, outputnya menjadikan Hulu Sungai Selatan yang hebat. Nah, beriman itu memang sudah kami lakukan hari ini pada saat kami melakukan kampanye. Kita memulai dengan salat subuh berjamaah ini hampir dari sejak kami mendaftar. Jam 4, kemudian kami keluar dari rumah, keliling gantian, ketemu tokoh, ketemu masyarakat. Dan ada satu adat kebiasaan di kami, Hulu Sungai Selatan, habis dilanggar, habis di masjid, pasti duduk di warung. Mewarung. Jadi setiap kali itu kita mewarung. Nah, kita ajak jemaah, kita mewarung, kita ngobrol, kita diskusi. Di situ sebenarnya gagasan kami yang hari ini kami tuangkan ke dalam visi misi itu sebagian besar kami ambil dari hasil-hasil itu, mewarung. Aspirasi masyarakat juga biasanya lebih nyaman mereka ya untuk dia lebih enjoy gitu, menyampaikannya pun tanpa ada batasan karena bertemu langsung kan, lebih nyaman gitu. Jadi kita mewarung, habis itu kita belusukan, jalan ke rumah-rumah silaturahmi, ya itulah. Ya mungkin karena basicnya masih anak muda, jadi pingin banyak gerak. Tapi Mas Faisal mau warung juga nggak nih? Jangan-jangan ini kafe nih ini, bukan warung, kafe ini kelasnya gitu. Paketnya berdua. berdua. Warung oke, kafe oke. Oh iya, oke. Tadi juga apa? Selain sholat subuh, terobosan baru lagi yang dilakukan? Kita kan pakai metode belusukan, Pak. Karena belusukan ini kita rasa
mengena banget nih ke masyarakat. Jadi nongkrong di warung sambil rokokan, sambil minum kopi kan lebih enjoy tuh ngobrolnya daripada harus megang mikrofon pada saat forum-forum ya kan. Orasi gitu ya. Terus kita juga menggunakan metode live stream. Live streaming ya. Biasanya Ulun sama Pak Jafar gantian nih live stream nih. Live stream ini kita di media sosial seperti TikTok atau Facebook. Nah di live stream itu masyarakat yang malu-malu nih kalau ketemu ngobrol terus berkeluh kesah malu, tapi di live stream beda Pak, jarinya nggak ada malu-maluan nih. Semua ditulis di situ. Tulis ya? aja terus aspirasinya ini. Nah jadi ke depan karena metode live stream ini sangat efektif untuk menampung aspirasi masyarakat, insya Allah ketika kita ada takdirnya memimpin Hulu Sungai Selatan ke depan, kita akan mengadakan live stream secara rutin Pak. Nanti terjadwal lah live streamnya. Jadi dengan live stream ini diharapkan akan memutus dengan jarak lah. Ya. Maksudnya jadi nggak ada halangan lagi nih kalau ingin berkomunikasi dengan bupati atau wakilnya. Pernah kita tembus sampai 950 ya, mendekati Ya, 1000. FYP ya kemarin Pak ya. FYP kemarin. Jadi satu live Viral stream dong ya? Viral Iya. sekali. Iya. Itu pas kita menginap di Muning Dalam kalau nggak salah, Ya, Muning daerah Dalam. terluar di daerah negara. Oh jadi live-nya itu justru di rumah-rumah warga gitu Ya. Di rumah warga, live-nya di rumah warga. Karena kita juga ada satu program namanya nanti Internet Desa. Jadi daerah-daerah terluar itu harapan kita memang sama masyarakat kita juga bisa menikmati internet. Nah kita kan gratiskan nanti internet di daerah-daerah yang terluar, yang belum ada jaringan internet. Iya. Sehingga kita bawa uji coba waktu itu kan bawa Starlink ke sana. Jadi kita bisa dan masyarakatnya juga enjoy. Baik, tidak ada lagi warga yang harus naik ke Bukit-bukit gitu. Ya. untuk cari sinyal gitu ya. Ya, jadi untuk daerah-daerah pelosok, pinggir-pinggir yang tidak tersentuh dengan internet kabel, kita ke depan insya Allah juga akan menyediakan internet by satelit Pak. Ya salah satu contohnya kan Starlink ya yang lagi tren di Indonesia ya. Nah jadi untuk desa-desa di pelosok-pelosok itu insya Allah nanti juga kita akan mengadakan program Starlink di sana. Antusiasnya seperti apa untuk terutama generasi ini nih milenial biasanya nih. Wah ramai Pak, kalau kita bupati dan wakil bupati menginap, kita aktifin Starlink, terus kita share ID dan passwordnya, itu ngumpul semua tuh remaja-remaja yang ada di desa situ. Jadi program kami itu sambil kalau kita menginap itu kita namanya mengawah itu masak bersama sekawah itu. Kemudian rame-rame, jadi kalau di situ ada ikan kita beli ikan, ya, makan bersama kita di situ duduk ngobrol. Habis itu ya kita ikuti apa kebiasaan di masyarakat. Di masyarakat itu senang main domino ya kita ikut main domino di situ. Kalau sama Bapak main domino, kalau sama saya biasanya main Mobile Legend atau PUBG biasanya. Jadi anak muda yang jarang main Mobile Legend ketemu pada saat kita bawa internet gratis rame nih ngumpul sama Pak Faisal itu anak-anak mudanya. Mainnya live streaming lagi ya. Live streaming. Baik, menarik ini karena memang program-program yang menyentuh masyarakat, tapi bukan hanya masyarakat yang mungkin dewasa, tapi juga anak-anak yang remaja juga ya. Mungkin ini pengaruh Mas Faisal yang masih muda gitu ya. Jiwanya masih muda. Baik, saya juga sempat baca internet gratis untuk sekolah juga tampaknya menjadi fokus juga ya. Betul. Pak Jabar. Betul. Karena begini, kalau kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah bahwa masyarakat harus lebih, terutama anak sekolah ya, harus lebih leluasa dia mengakses internet karena dari situlah dia bisa belajar. Cuman kan harus dibatasi yang positif itu kan ya. Nah makanya kami di dalam program nanti Smart City, kota yang cerdas, salah satunya adalah kita ingin memasukkan internet gratis kepada sekolah-sekolah, khususnya mungkin anak-anak SMA nanti sama SMP yang sudah kebutuhan internetnya jadi kewajiban gitu bagi mereka. Nah mudah-mudahan nanti semangat belajarnya tambah serius anak-anak sekolah kita. Jadi kalau belajar itu sudah bisa searching Google gitu kan di sekolah. Kalau mereka pakai kuota sendiri berat kan, kasihan. Tapi kalau pemerintah bisa untuk mengadakan itu insya Allah. Oke. Karena menarik nih. Baik. Karena ke depan insya Allah Ulun dan Pak Ja'far ini ada program yang namanya HSS Mendunia Pak. Jadi HSS Mendunia, ya betul. Jadi kita ke depan
bersama dengan pemuda-pemuda menggunakan atau memanfaatkan fasilitas internet, handphone untuk memasarkan produk-produk yang ada di Hulu Sungai Selatan. Jadi misalkan nih papa mamanya di rumah bikin kerajinan kayak parang atau tas-tas. Kalau misalkan dijual di pasar lokal kan harganya ya segitu-gitu aja Pak. Paling 10.000 atau 50.000 gitu misalkan. Tapi kalau misalkan produk itu bisa kita pasarkan ke Amazon atau Alibaba, kita posting di sana. Mungkin kalau bapak-bapak atau mama-mamanya nggak ngerti tuh posting, tapi kan anak-anaknya ngerti caranya posting di website-website internasional. Nah, ke depan dengan adanya program HSS Mendunia ini diharapkan parang yang ada di Nagara, di kampung halaman saya, itu harganya lebih cantik di luar sana. Karena di luar negeri itu kan mereka menghargai handmade nih. Kerajinan tangan itu sangat-sangat dihargai di sana. Jadi harganya itu bukan rupiah lagi, dolar, lebih cakep lagi nanti. Input buat para bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki kerajinan terus dijualin sama anak-anaknya itu lebih profit lagi lah, lebih cuan lagi lah. Berarti ya, kolaborasi orang tua dan anak ya kan ya? Ya insya Allah seperti itu. Orang tuanya bikin karyanya, anaknya memasarkan. Anaknya memasarin. Ya, betul. Baik, ini cara meyakinkan mereka juga untuk ikut menjadi wirausaha muda gimana ini Mas Faisal atau Pak Jafar, silakan. Ini kan menarik dari sejak dini sudah dibekali begitu ya. Bagaimana bisa mandiri nantinya? Ya, jadi HSS ini sedang mengalami sekali lagi pergeseran nilai. Dulu kan anak-anak muda ini sering pertanian mau turun ke pertanian. Hari ini mereka sudah bergeser ke bidang jasa. Termasuk tadi mungkin jasa ada perdagangan, ada jasa UMKM dan jasa lainnya lah. Ini kan harus kita manfaatkan ini pergeseran nilai ini. Kalau kita tidak mengikuti, maka mereka akan mencari jalan sendiri. Nah, oleh sebab itu kita akan mencoba nanti kita mengumpulkan anak-anak muda yang bagus orangnya. Kemudian nanti kita akan latih. Salah satunya yang mau kita gaungkan ini adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal. Kita punya nanti digital marketing untuk Hulu Sungai Selatan. Ada namanya digital marketing. Memasarkan produk Hulu Sungai Selatan ke luar negeri. Jadi mudah-mudahan nanti anak-anak muda ini begini. Kalau ada orang berhasil, baru dia mau meniru. Ini tipikal anak muda kita. Jadi kita harus menciptakan sekelompok anak muda yang berhasil ke depan. Supaya ini jadi pilot project-nya, percontohan untuk anak-anak muda. Tapi ke depan itu bukan hanya di digital marketing percontohannya. Kalau perlu dari semua bidang. Di pertanian pun kami akan mencoba nanti mencari para petani milenial yang serius yang mau kita bina sampai dia berhasil. Supaya apa? Supaya bisa dicontoh, supaya bisa dilihat oleh teman-temannya yang lain. Kalau itu menguntungkan, anak muda kita pasti meniru. Baik, dari kelompok kecil dulu, baru nanti akan muncul kelompok-kelompok yang besar. Betul, jadi tahap begitu kira-kira. Ya tadi kita ini sedang kebiasaan menirunya tinggi. Mas kalau lihat sekarang buka warung di pinggir jalan, gak usah warung besar lah, warung kecil kan, ya kecil-kecilan gitu, rame, banyak pengunjungnya, nggak sampai seminggu samping kanan kiri pasti ada yang jualan kan, niru gitu, pasti niru. Ini yang harus kita kita jadikan contoh pilot project. Kita jadikan nanti mereka yang berhasil dan bisa dicontoh gitu. Tapi itu Pak, mungkin pikiran mereka itu rezeki udah ada yang atur Pak. Jadi walaupun produknya sama, rezeki ada yang atur. Padahal kan dalam prinsip ekonomi itu mungkin menyalahi ya Pak ya. Harusnya ada diferensiasi produk itu namanya. Baik. Yang penting kita rahasia ini sudah mulai keluar sih. Bocor ini. Bocor halus. Ya, tapi untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan saya ikhlas lah. Insya Allah ulun mewakafkan diri ulun atau untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan ke depan. Oke, baik. Semakin menarik, tapi lagi-lagi kita harus break lagi ini karena ada lagi nanti di segmen ketiga ya. Siap. Sabar, ada beberapa pertanyaan juga dan hal-hal yang menarik lain akan kita kupas lagi di daerah memilih. Kita harus break dulu, kami kembali saat lagi. 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar,
Aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ya pendengar dan juga pemirsa RRI masih dengan Paslon 2. Kita banyak berbicara terkait bagaimana Hulu Sungai Selatan, dan di sesi ini kita juga ingin tahu lebih jauh bagaimana langkah konkretnya juga terkait dengan potensi-potensi yang ada di sana, melihat bagaimana potensi demografis di sana terkait dengan budayanya, wisatanya juga, hasil kerajinan tangannya juga begitu ya. Kita ambil contoh misalnya Loksado dengan daya tarik wisatanya ini juga sudah bukan hanya nasional tapi juga wisatawan internasional juga datang ke sini untuk melihat keindahan Loksado. Apakah cukup sampai di situ? Lalu bagaimana dengan SDM masyarakatnya begitu, Pak Japar mungkin bisa menanggapi. Baik, makasih Mas. Jadi kami di Hulu Sungai Selatan ini punya keunggulan komparatif namanya. Keunggulan komparatif kami itu berupa tadi tipologi lahan kami itu terbagi 3. Ada di pegunungan, ada di dataran, dan ada rawa. Jadi kalau pegunungan itu ya andalan kita tentu pariwisata di Loksado itu. Tetapi memang kita perlu mengembangkan kembali pariwisata Loksado. Hari ini memang nilai jual kita tuh belum seberapa di Loksado itu. Kita punya salah satu keunggulan juga, misalkan yang sudah kita garap itu kan wisata koteks air panas Tanuhi punya pemerintah daerah. Nah itu tidak bisa menjual sampai hari ini, belum bisa menjual karena air panas yang biasa kita gunakan untuk jadi tadi keunggulan itu hanya ada di kolam-kolam renangnya. Harapan kami dari dulu sebenarnya itu ada sampai ke dalam kamar mandi. Jadi orang kalau yang ada private, yang privasinya butuh ada privasi, jadi kan cukup nanti nyewa kamar gitu sambil menginap, sambil berendam bisa gitu di kamar gitu. Nah hari ini itu belum tersedia air panas di dalam kamar, di kamar mandi itu belum tersedia rendaman di dalam kamar mandi. Nah jadi yang ada cuma di kolam doang. Kolam itu kan bagi yang butuh private agak malas gitu kan. Nah ini nilai jualnya belum menjual sebenarnya. Ya ditambah mungkin tadi secara SDM masyarakat kami di Loksado ini memang masih perlu ditingkatkan. Jadi karena memang dulu kan daerah yang terpencil ya Loksado ini, sehingga mungkin kita perlu meningkatkan secara pendidikan. Alhamdulillah sekarang memang ada SMK di situ salah satu. Nanti perlu kita kembangkan lagi supaya memang masyarakat kita, masyarakat Loksado ini bisa ikut membantu program pengembangan pariwisata khususnya. Nah, di samping itu juga sekarang yang lebih berkembang itu malah kepada keunggulan kami di bidang sungai sebenarnya kan. Hulunya Amandit itu kan ada di Loksado. Nah sekarang itu berkembang yang jenis-jenis wisata river tubing misalkan di sana ada, kemudian bambu rafting itu lebih menarik bagi wisatawan. Tapi yang setelah kami kemarin belusukan ke daerah terjauh, daerah terjauh itu ada Haratai, namanya Haratai 3, daerah Kedayang, ada Kemawakan. Ternyata yang diminati oleh wisatawan asing itu malah nginap di atas gunung-gunung terpencil di atas itu pakai tenda. Nah, itu setiap Sabtu Minggu laporan dari penjaga yang di sekitar gunung tertinggi di Loksado itu antara 20 sampai 60 wisatawan asing yang di sana. Itu guide-nya dari warga lokal. Oh, warga lokal guide-nya, ya. Dan itu luar biasa. Tapi hari ini terus terang kalau dari informasi yang kami dapat belum ketemu ini. Artinya kecuali kita pada saat belusukan ketemu guide itu yang asli masyarakat lokal, baru dapat data gitu kan. Nah harusnya ini kan harus bisa kita kembangkan karena pegunungan Loksado itu yang paling tinggi, sebelahnya itu sudah Kota Baru. Jadi kalau kita dari puncak, dulu namanya ada Gunung Halau-Halau kalau cerita orang tua dulu. Yang katanya kalau roh dicabut pasti ditaruh di situ gitu dulu. Cerita zaman kami kecil, zaman kami kecil. Karena itu gunung paling tinggi kan.
Nah sekarang itu diinapinya para turis-turis asing di situ. Jadi dia bawa tenda, nginapnya di situ dan sangat dingin di atas itu. Di atas Lok Sado itu sangat dingin. Tadi view-nya itu paling bagus. Jadi kalau pagi itu ketutup kabut. Jadi kayak ibarat pesawat masuk ke dalam kabut itu, jadi tutupi kabut. Tapi kalau bersih, view-nya sebelah ada Kota Baru, sebelah sini ada Kandangan, bahkan katanya mungkin agak kelihatan sampai ke wilayah Banjarmasin. View dari atas itu. Baik, seperti di atas awan begitu ya? Kayak di atas awan lah ibaratnya. Dan ini menarik sekali. Kalau kita bisa kembangkan itu, kita nilai jual, kata Pak Faisal tadi, ini kita kekurangan jualan ke luar negeri. Jadi HSS mendunia tadi, salah satunya kita ingin memasarkan ini. Dan memang kalau mereka yang sudah tahu pasti akan menikmati. Nah, jadi kalau kita bisa jualan itu, Lok Sado itu sangat menarik bagi Baik, artinya Mas Faisal ini tidak kalah sebenarnya kalau berbicara mengenai potensi di sana ya. Tinggal nantinya ini lebih dikenal tidak oleh orang luar dan juga secara nasional begitu. Betul. Jadi apa yang dikatakan Pak Ja'far tadi, masalah Gunung Halo-Halo itu 100% betul Pak. Karena ulun pada tahun 2010 pernah pendakian ke sana waktu zaman mahasiswa. Jadi terus saya kan ada beberapa teman nih, bule-bule biasanya. Waktu dulu saya kuliah sih Pak ya. Jadi bule-bule itu kalau ingin menentukan destinasi wisata tuh mereka searching dulu Pak. Searching dulu, dia nyari tiket dulu. Dia pokoknya persiapannya itu udah sangat-sangat luar biasa. Nah, jadi bule-bule ini untuk mencari destinasi ini perlu referensi, perlu googling dulu mereka. Jadi diharapkan nanti ke depan anak-anak muda ini digital marketingnya itu harus ditingkatkan lagi Pak. Jadi kalau misalkan bule-bule pengen rekreasi ke Lok Sado, tiba-tiba di Google tuh pencarian utama udah ada Lok Sado namanya. Jadi prioritas lah di Google itu nanti. Itu kan ada algoritmanya nanti juga tuh. Perlu pelatihan khusus juga tentang algoritma. Baik, saya baru nanya ini perlu tidak pelatihan khusus begitu bagaimana cara melayani wisatawan asing? Apakah berbeda dengan perlakuan dengan lokal atau seperti apa begitu? Perlu Pak, perlu. Jadi kebetulan kan sekarang Banjarmasin penerbangan ada langsung balik tuh. Rencananya kalau misalkan kita ada takdirnya terpilih nanti studi banding lah. Kita ajak masyarakat nih yang banyak nih, bukan dinasnya yang banyak ya, ikut jalan-jalan ke Bali, masyarakatnya. Kita pelaku utama lah begitu ya. Pelaku utama. Jadi benar kata Pak Ja'far tadi, dia harus lihat contoh dulu. Kalau misalkan contohnya itu sukses, pasti ikutin sama mereka. Nah, jadi ke depan kita mungkin perbanyak studi banding lah. Seperti ke Bali, terus ke Lombok. Nah, diharapkan habis dari studi banding itu mereka meningkatkan pelayanan mereka terhadap wisatawan dan fasilitas-fasilitas juga ditingkatkan. Kendala utama kami di Lok Sado itu guide-guide lokal itu belum bisa bahasa internasional. Bahasa Inggrisnya masih lemah. Jadi seringkali kalau guide-guide-nya untuk yang turis asing ya, itu dari Banjarmasin malah. Jadi yang guide kita dari Lok Sado ini hanya penunjuk jalan sifatnya. Tapi kalau yang speaking, yang berbicara itu dari Banjarmasin. Itu kelemahan. Nah, ke depan mungkin kami salah satunya harus banyak melatih untuk guide-guide lokal kita ini bisa berbahasa Inggris minimal kan. Mudah-mudahan itu membantu. Baik. Cukup menarik ini bagaimana SDM di sekitar juga nantinya dibekali keterampilan begitu ya, bukan hanya melayani tapi juga berbahasa. Untuk bisa berkomunikasi yang baik begitu ya. Nah, selain Lok Sado di sana juga dikenal dengan salah satunya pusat perjuangan kemerdekaan. Ada situs-situs bersejarah yang tentunya ini juga sebenarnya kalau betul-betul dieksplor ini juga menarik ya untuk orang-orang yang memang ingin lebih jauh kenal dengan Hulu Sungai Selatan begitu ya. Betul. Jadi di mana-mana sebenarnya sejarah ini paling menarik Mas. Kalau kita lihat misalkan pariwisata Turki itu sebenarnya kan pariwisata sejarah kan. Turki itu lebih banyak menampilkan sejarah. Nah, di HSS ini banyak sekali sebenarnya sejarah. Termasuk sejarah-sejarah perlawanan terhadap dulu penjajahan misalkan itu paling kuat kan di Hulu Sungai Selatan. Hanya sampai sekarang memang nilai jual kita terhadap wisata sejarah ini masih belum maksimal tadi sebagaimana yang kami sampaikan di depan. Karena orang itu kalau memang yang kita lihat turis misalkan dari China, kemudian dari Korea, dari Jepang, itu lebih kepada wisata sejarah sebenarnya mereka. Karena mereka yang datang itu rata-rata orang yang masih sekolah. Meneliti begitu ya? Orang ingin meneliti, orang belajar. Termasuk di negara ini kami punya namanya dulu ada situs kerajaan terbesar di
kita di Kalimantan Selatan ini adalah Kerajaan Daha. Kerajaan Daha. Makanya kemarin kami sudah buat gagasan juga di negara itu, kami ingin membuat replika situs Kerajaan Daha. Nah, kami sedang mengumpulkan para sejarah-sejarah di negara yang masih bisa memberikan imajinasi bagaimana sesungguhnya bentuk Kerajaan Daha itu di negara misalkan. Nah, kita akan coba nanti kita buat replikanya Kerajaan Daha. Karena Banjarmasin ini kan itu pecahannya kan awalnya dari negara yang lari ke Banjarmasin sini, yang menjadi Sultan Suryansah di sini. Jadi lebih tua sejarah Kerajaan Daha. Nah, kalau itu bisa kita angkat, kemudian kita jadikan satu sejarah yang bisa didokumentasikan, harapan kita apa? Tadi orang-orang yang ingin belajar tentang sejarah itu bisa datang ke Hulu Sungai Selatan. Karena ini kan menarik. Baik, jadi pusat sejarah memang di situ sebenarnya, cuma belum terlalu di ini ya. Belum terangkat dan belum banyak didokumentasikan. Ya. Oke. Ini kenapa kira-kira, Mas Faisal? Apa yang mungkin kurang di sini? Lagi-lagi nih jurusnya bakal keluar nih rahasianya, marketingnya atau seperti apa begitu? Karena mungkin prinsip kita kayaknya, Mas. Kalau orang Amerika kan prinsipnya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Sedangkan di masyarakat kita sepertinya sejarah itu hanya cerita masa lalu, bukan menjadi pelajaran. Mungkin dari sudut pandangnya itu, Pak, menurut saya. Ya, jadi tadi mungkin kalau berbicara tentang menetapkan target sebenarnya apa yang mau kita jadikan target sebagai tujuan wisata itu memang sepertinya kita kan lebih kepada wisatawan lokal hari ini. Sehingga yang kita kembangkan kan wisata-wisata alam yang lebih banyak. Wisata alam ini kan yang menarik pasti kan lokalan kan ya. Mohon maaf kita yang senang refreshing. Ini kayak tim-tim kita yang kekurangan refreshing ini kan wisata alam dia senangnya. Baik. Healing. Tapi kalau orang luar negeri dia lebih kepada banyak yang tadi mencari ilmu pengetahuan. Jadi bukan sekedar healing, bukan sekedar untuk mencari berwisata, tapi dia menggali ilmu pengetahuan sehingga menarik sejarah-sejarah Spanyol misalkan kan, sejarah-sejarah Turki itu coba kalau kita lihat di sana yang banyak apa China sekarang, Korea, kemudian dari Jepang, anak-anak muda yang masih sekolah yang berwisata, kenapa dia ingin belajar sejarah. Baik, itulah kenapa biasanya wisatawan luar negeri itu lebih suka yang aru-aru adat gitu ya. Mereka datang ke sana. Itu salah satunya. Baik, di Paslon 2 itu ada rencana apa nanti ke depannya untuk bisa lebih menghidupkan? Jadi kami belajar dari ada satu suku namanya di Nusa Tenggara kan, Nusa Tenggara Barat, yang dikelola bagus oleh pemerintah daerahnya. Jadi kalau di HSS itu balai adat ini terpencar, Mas. Kalau nggak salah ada 30-an ya balai adat kita itu. Dan masih mencar jauh-jauh. Jadi orang kalau ingin melihat balai adat misalkan itu sulit memilihnya. Nah, kemarin kami diskusi dengan kawan-kawan di Loksado ke depan bagaimana kalau misalkan kita pemerintah daerah itu membuatkan balai adat yang kita kelola dengan baik. Yang 38 tadi kita satukan ke dalam satu balai adat, letaknya strategis, masih di pusat kota Loksado, bisa didatangi dengan mobil gitu kan. Kemudian kita kelola dengan baik. Di dalamnya itu akan kita lestarikan budaya-budaya lokal masyarakat Loksado. Anyaman tadi misalkan kan. Iya. Kemudian ada baju-baju adat Dayak kita itu yang dibuat itu nanti dikelola oleh warga kita Loksado di dalam balai yang kita buat tadi oleh pemerintah daerah. Sehingga kalau wisatawan mau datang, mau melihat itu cukup dalam satu tempat itu sudah bisa diwakili gitu. Baik, selama ini cukup jauh ya jarak satu ini. Jauh banget. Jauh sekali. Jauh sekali. Ya tadi kalau sekali lagi kalau wisatawan lokal perjalanan jauh itu kurang menarik. Kita kalau bisa kan mobil sampai datang jalan kaki langsung lihat gitu. Kalau bisa langsung ini langsung di tempat gitu ya. Di hadapan mata begitu. Ya, tapi kalau wisatawan mancanegara senang jalan kaki kan. Itu bedanya. Menarik sekali, tapi lagi-lagi bukan hanya masalah potensi-potensi, tapi hal lain juga yang cukup menarik, ada isu kesehatan dan sebagainya. Karena isu kesehatan saya langsung ke inilah pakarnya kesehatan ya. Kesehatan masih menjadi hal, terutama stunting misalnya, ini juga menjadi PR besar. Bahkan pemerintah Republik Indonesia juga ini cukup gencar dalam beberapa tahun terakhir program menekan angka stunting. Bagaimana di Hulu Sungai Selatan dari kacamata Mas Faisal ini ke depannya?
Jadi untuk stunting di Hulu Sungai Selatan menurut data terbaru ya, itu lumayan bagus penurunannya. Tapi yang mungkin sedikit perlu kita perhatikan, angka kematian ibu dan bayi itu meningkat, Pak. Nah, itu kan menjadi tanda tanya besar. Sedangkan Hulu Sungai Selatan memiliki banyak rumah sakit, memiliki banyak puskesmas, memiliki banyak tenaga medis. Kenapa nih kejadian yang mungkin 15 tahun yang lalu angka kematian ibu dan bayi ini meningkat lagi? Kenapa? Itu kan jadi tanda tanya tuh. Nah, ke depan insya Allah kita juga fokus nih untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Ada program khusus juga nanti? Mungkin lebih ke manajemennya nanti. Manajemennya? Biar lebih optimal lagi pelayanannya itu. Baik, kalau rumah sakitnya sudah ini ya? Iya, bagus Pak. Udah rumah sakit pendidikan harusnya, Rumah Sakit Hasan Basri itu. Jadi Mas mungkin kalau kita berbicara bidang kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri. Komponen lainnya yang harus kita benahi itu pasti ada di bidang ekonomi sama pendidikan. Ini saling berkait pasti. Jadi tidak bisa lepas gitu ya? Nggak bisa lepas. Jadi kalau misalkan kita hanya menyelesaikan secara kesehatannya, tapi pendidikannya tidak kita genjot, ekonominya tidak kita perbaiki, ini percuma gitu. Nggak bisa. Artinya kita hanya jangka pendek banget gitu. Ngasih makan misalkan kan, nah, itu jangka pendek. Tapi jangka panjangnya kita harus memperbaiki ekonominya. Kalau misalkan pendapatannya nggak diangkat, nggak dibantu, ya selamanya ya begitu. Selamanya kita akan membantu makanannya gitu. Dan angka stunting hari ini yang kita bantu kan anak yang stunting. Sementara kita belum memikirkan saudaranya. Jadi begini, contoh kasus misalkan, ada ibu, anaknya 4, 1 stunting. Ini kan 3 saudaranya. Yang kita bantu kan yang stunting, yang 3 kan tidak kita bantu. Setiap kali kita kasihkan makanan, pada saat kita kasihkan kepada yang stunting, yang 3 ini juga ikut ngerubung, Mas. Nggak cukup. Akhirnya terbagi ya ininya. Terbagi sebenarnya. Jadi ini fenomena lapangan yang kami temui, yang kami diskusi dalam dengan teman-teman yang menangani ini. Kata mereka kalau kita hanya bantu satu, sementara satu keluarganya lain nggak dibantu, ini nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi sekali lagi tadi, kesehatan ini harus ekonomi. Ekonomi kepala keluarganya harus kita bantu, kita angkat. Supaya tadi, yang 3 itu ikut sejahtera, yang anak stunting kita bisa kita tangani gitu. Kalau yang 3 nggak ditangani, ini ngeroyoki yang stunting. Kita kasih susu botolan misalnya, susu kotak misalkan kan ya, stunting susu kotak. Jatahnya seminggu jadi 3 hari habis gitu. Habis. Karena saudara-saudaranya ikut. Baik. Nah, salah satu tadi kan kesehatan dengan ekonomi. Nah, ekonomi ini kan juga menjadi hal yang krusial begitu ya. Betul. Ketika memang lapangan kerja sedikit, tuntutannya adalah menciptakan pekerjaan sendiri. Ini nih Mas Faisal, bagaimana juga hasil kerajinan di sana supaya lebih menarik kan perlu sesuatu atau sentuhan ini. Ya, baik, silakan. Seperti apa? Jadi ke depan insya Allah kita ada program yang namanya menciptakan 2.500 lapangan kerja baru, Pak. Nah, selain itu juga kita menyiapkan ratusan bahkan ribuan tenaga kerja yang siap bekerja ke depannya. Jadi ke depan kita bakalan banyak membuat pelatihan-pelatihan. Tapi pelatihan itu terfokus, Pak, berjenjang, bukan sekali pelatihan terus ganti pelatihan gitu lagi, enggak, kita berjenjang nanti. Jadi harapannya ketika pelatihan itu selesai, masyarakat sudah bisa bekerja secara maksimal, perusahaan sudah siap menerima nih sumber daya manusia yang kita olah, ya difasilitasi sama pemerintah. Diharapkan nanti perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Hulu Sungai Selatan menerima nih masyarakat kita yang sudah kita latih. Nah, terus program yang ketiga itu nanti kita akan mengadakan pinjaman tanpa bunga, Pak. Pinjaman tanpa bunga? Betul, karena banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat, Pak, pengen buka usaha nih. Ya, skill ada, pelatihan ada, tapi modal. Kendala terbesar kan masyarakat kita itu. Jadi ke depan insya Allah kalau kita ada takdirnya, kita akan mengadakan program pinjaman tanpa bunga. Nah, jadi untuk program pinjaman tanpa bunga ini kita bagi menjadi 2 kategori. Yang pertama untuk masyarakat yang ingin start bisnis atau memulai usaha baru. Nah, di situ sebelum memulai usaha baru itu kita wajibkan dulu ikut pelatihan. Jadi aset yang pengen digadaikan tuh apa?
ya sertifikat pelatihan itu tadi. Kalau dia sudah punya pelatihan, punya sertifikat pelatihan, jadi dia memiliki fasilitas lah untuk mengikuti program pinjaman tanpa bunga. Terus kategori kedua itu untuk masyarakat yang sudah memiliki usaha, tapi pengen gedein, tapi kan itu udah punya asetnya dia ya, untuk digadaikan di bank. Nah, jadi untuk bunganya itu 100% dibayar oleh pemerintah ke depannya nanti. Ya itu 3 program unggulan kita. Insya Allah. Baik. Tapi di tengah program kesehatan ekonomi dan sebagainya ada tantangan juga. Ini yang sudah bertahun-tahun menjadi musuh kita bersama. Bagaimana narkotika bukan hanya di perkotaan tapi juga sudah masuk ke pedesaan begitu. Ini seperti apa Pak Japar melihat fenomena seperti ini? Iya, ini terus terang kami juga menjadi tantangan berat nanti masalah narkotika ini. Terutama mungkin ya di daerah tempat tinggal Pak Faisal, karena orang negara ini kan awalnya dulu dari pencari kayu yang hidup di tengah-tengah hutan, di dalam hutan. Ya, di situ memang butuh doping untuk fresh, tenaga kuat dan sebagainya. Biasanya larinya ke situ. Hari ini kan sektor kehutanan sudah tidak bisa diharapkan lagi berkurang. Ini pada pulang kampung, balik ke negara. Nah di situ mereka bekerja, tapi kebiasaan lamanya tidak bisa ditinggal. Dibawalah pas pulang kampung ini. Jadi banyak sekali yang, mohon maaf itu yang tadi. Nah ke depan memang kita harus bekerja sama mungkin dengan para alim ulama ya. Kami kenapa program beriman di depan itu, salah satunya kita ingin mengejarkan pondok-pondok pesantren. Karena kita yakin betul bahwa pondok-pondok pesantren ini penangkal utama untuk yang berbau-bau jenis narkotika dan lain-lain lah. Kalau orang sudah masuk pondok, insya Allah mudah-mudahan ini bisa terhindar. Jadi pondok pesantren, majelis taklim, ini akan kita pergencar, perkuat, dan kita akan backup. Kemudian dan lain-lain. Nah, termasuk juga dari sisi-sisi olahraga. Kemarin kami menarik, berapa bulan yang lalu ya, kita mengadakan lomba dayung. Yang udah puluhan tahun ini mati, nggak pernah muncul di negara. Karena dulu itu negara jadi basisnya lomba dayung. Pada saat teman-teman anak-anak muda datang ke rumah saya, mereka ingin mengadakan lomba dayung, memang mahal biayanya, karena harus ada dayung, harus diperbaiki dan sebagainya. Tapi pada saat ada ketua timnya itu ngomong ke saya bahwa Pak Jafar, kami motivasi terbesar adalah kalau kita bisa mengadakan lomba dayung, maka anak-anak muda kami di negara ini bisa ikut pelatihan, bisa latihan setiap hari, latihan dayung. Dengan latihan itu maka mereka tidak lagi bisa duduk-duduk ongko-ongko bersama masyarakatnya, bersama teman-temannya. Nah kalau sudah capek latihan, malamnya tidur, tidak begadang. Mudah-mudahan katanya ini mengurangi mereka mengonsumsi yang obat-obat. Saya langsung okekan, saya langsung ikut bantu, dan alhamdulillah kemarin bisa terlaksana. Baik, luar biasa. Kita sudah berada di menit-menit akhir ini, tidak terasa hampir 1 jam. Tentunya closing dari Mas Faisal sebelum nanti ditutup oleh Pak Japar, silakan. Ya intinya untuk Hulu Sungai Selatan, bagi yang tua, yang muda, inilah saatnya mengembalikan martabat Hulu Sungai Selatan. Dengan cara apa? Dengan cara coblos nomor 2 yang di tengah dan berkopiah haji. Baik, silakan Pak Japar. Jadi pasangan saya dengan Pak Faisal ini pasangan 2 wilayah. Karena kandangan ini secara besarnya, tipologinya kan terbagi antara kandangan dan negara. Saya asli orang kandangan, Pak Faisal asli orang negara. Jadi harapan kami bahwa kami ini mengenal betul seluk-beluk Hulu Sungai Selatan. Ditambah dengan kami yang sudah belusukan sampai ke ujung-ujung, sampai ke buncu-buncu, mudah-mudahan kami bisa memberikan harapan buat masyarakat Hulu Sungai Selatan. Kami serius ingin membangun. Bahkan kemarin pada saat kami ke Balai Kedayang, tidak ada satu paslon pun yang sampai hari ini bisa datang ke tempat itu. Kami datang. Ini menunjukkan kami serius untuk membangun Hulu Sungai Selatan. Mudah-mudahan ini jadi modal dasar masyarakat Hulu Sungai Selatan bisa memilih 02. Baik, luar biasa, terima kasih kehadiran bersama RRI di kesempatan hari ini. Pak Japar juga Mas Faisal, terima kasih juga Anda pendengar sudah bersama kami. Dan terima kasih juga kerjasamanya tentunya KPU Hulu Sungai Selatan dan juga RRI mengadakan daerah memilih ini untuk bisa memberikan referensi nantinya pada saat hari H nanti siapa calon pemimpin yang akan Anda pilih, datang ke TPS pada 27
November 2024. Saya Aulia Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.